Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rifani Ristianti. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kasus fraud yang terjadi di Bank Mandiri Cabang Perapatan Jakarta. Untuk lebih jelasnya, yuk simak resiko apa saja sih yang terjadi dari kasus tersebut, lalu bagaimana mitigasinya. Kasus korupsi yang terjadi di Bank Mandiri Cabang Perapatan Jakarta, pelaku ditangkap pada Selasa malam, tepatnya pada tanggal 18 Januari 2022 di Surabaya, saat tersangka sedang berada di sebuah kafe. Terpidana kasus korupsi tersebut ditangkap oleh tim gabungan tangkap buronan atau tim tabur Kejaksaan Agung dan Kejati Jawa Timur. Koko Sandoza yang berusia 48 tahun itu merupakan seorang buronan sejak tahun 2006. Pelaku terbukti melawan hukum dan merugikan keuangan negara melalui Bank Mandiri Cabang Perapatan Jakarta sebesar 120 miliar. Ia berstatus buronan selama 15 tahun dikarenakan tidak mengindahkan panggilan Jaksa Eksekutor Kejati DKI yang disampaikan secara patut, sehingga ia dinyatakan berstatus buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang DPO, putusan Mahkamah Agung 2006. Pasalnya, pelaku melakukan korupsi uang rakyat bersama 4 pidana lainnya, yaitu Alexander Perengkuan, Aryo Santigi Budianto, Ahmad Riyadi, dan Haryanto Brasail. Pelaku dieksekusi berdasarkan putusan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Pada tanggal 30 Januari 2006 dikenai hukum pidana penjara selama 4 tahun serta denda senilai 200 juta subsidiar 6 bulan penjara. Dari kasus ini timbullah beberapa risiko. Pertama, risiko operasional. Risiko ini terjadi karena adanya human error karena kesalahan manusia, yaitu fraud, tindakan penipuan yang telah melanggar hukum yang sengaja dirancang untuk memberikan keuntungan bagi pelaku. Kasus ini termasuk penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan tidak sah atau ilegal, serta pemerasan ekonomi. Kedua, risiko kepatuhan, di mana tersangka tidak mengindahkan panggilan Jaksa Eksekutor Kejati DKI. Ketiga, yaitu risiko hukum, di mana pelaku telah merugikan keuangan negara yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, serta meningkatnya kemiskinan. Dengan demikian, perlu dilakukannya mitigasi atau pencegahan. Mitigasi yang pertama yaitu OJK bersama KPK tidak memberikan toleransi atau zero tolerance terhadap seluruh tindakan fraud serta menjunjung tinggi nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik dalam seluruh aktivitas operasional perbankan. Kedua, melakukan penindakan tegas terhadap oknum yang telah merugikan bank, baik material maupun non-material, dengan melakukan pemecatan kepada oknum tersebut. Ketiga, menghormati seluruh proses hukum yang berjalan dan mengapresiasi pihak penegak hukum yang telah bertindak cepat. Nah, itulah risiko dan mitigasi dari kasus yang terjadi di Bank Mandiri Cabang Perapatan Jakarta. Cukup sekian pembahasan pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.